itu baru bisa mengakses evaluasi akademik. Tapi untuk pengayaannya nanti dibuka juga untuk materi substansi 2 atau microlearning. Nah, microlearning ini terbuka kalau sudah mencapai 28 trofi. Dan microlearning ini ada di agenda 1, 2, dan 3. Microlearning ini apa? Seperti video, kemudian podcast, ini bahan-bahan pengayaan tambahan ada di sini. Dan di sini juga ada trofinya. Ya, jadi di atas kalau materi substansi 1 dan materi kebijakan ini totalnya 28, ini sisanya ada di sini sampai menuju 50. Ada 6, 10, dan 6 trofi total maksimalnya. Jadi bisa diakses materi-materinya untuk mendapatkan trofi. Nah, untuk evaluasi akademik, teman-teman CPNS bisa mencoba berkali-kali, tapi ada ketentuannya. Untuk evaluasi akademik itu perlu diakses sebelum disarankan sebelum masuk ke dalam e-learning. Nanti setidaknya dicoba 1 kali sebelum masuk e-learning. Nah, teman-teman bisa mencoba sampai dengan mencoba evaluasi akademik itu sampai dengan nanti 3 hari sebelum seminar akhir pada saat e-learning nanti. Nah, percobaannya itu bisa berkali-kali sampai lebih dari 10 kali bahkan bisa, tapi ada rules-nya. Yang pertama, kalau percobaan 1 sampai 3 kali itu masih bisa mendapatkan nilai sampai dengan maksimal 100. Jadi kalau misalnya mencoba percobaan pertama dapat nilai 80, kemudian percobaan kedua nilainya 90, dan sudah cukup, merasa cukup dengan nilai 90, bisa diklik submit, dan nanti nilai 90 yang akan nilai terbaik yang akan diambil. Tapi kalau 4 sampai 5 itu maksimalnya 90. Jadi walaupun mendapatkan nilai 90, nanti yang akan diambil adalah nilai 90. Kemudian sama dengan yang 6 kali. Jadi kalau walaupun pada saat percobaan ke-6 misalnya mendapatkan nilai 85 atau 82 gitu ya, tetap diambil 80,01. Dan untuk yang lebih dari 6 kali, nanti skor maksimalnya adalah 70,01. Jadi, walaupun nanti percobaan ke-8 misalnya udah dapat 100, tetap yang diambil adalah 70,01. Nah, terkait trofi ini untuk nilai sikap perilaku, itu konversinya setara dengan kalau 28 trofi itu setara dengan sebelah kanan, sini. Pengen belajar ada training manualnya yang sebelah kiri tadi, tapi kalau mau langsung masuk langsung klik lagi. Nah, yang tentang MOOC ini caranya ya Mbak Amel ya, kalau pengen tahu gitu. Iya Bu, ya kalau sudah login nanti bisa masukkan 18 digit nomor induk pegawai atau NIP tanpa spasi, dan nanti diklik tombol next. Kemudian untuk passwordnya, untuk pertama kali login itu adalah 16 digit nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera pada KTP teman-teman. Jadi bisa dilihat KTP-nya untuk sebagai password pertama kali masuk di MOOC. Nanti mungkin bisa sambil dicoba, tapi saya jelaskan dulu, nanti baru kita mungkin cek ya apakah teman-teman bisa login atau tidak. Nah, seperti ini tampilan halaman awalnya. Bisa dilihat di sini ada materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4, dan evaluasi akademik. Dan di sini ini perlu dipelajari secara berurutan dari materi kebijakan sampai agenda 4. Ini untuk mengganti password, ini pertama kali setelah tadi login, bisa klik menu profile, kemudian nanti klik password. Dan di sini di menu profile ini juga ada data-data rekan-rekan seperti NIP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Dan silakan sekaligus dicek juga datanya, dan apabila ada ketidaksesuaian data diri, itu bisa disampaikan ke bagian kepegawaian di instansi rekan-rekan, dan nanti bagian kepegawaian akan mengomunikasikan ke BKN, karena ini datanya langsung dari BKN. Kalau misalnya ada kesalahan bisa dimintakan ke BKN oleh unit kepegawaiannya. Dan di sini ada tulisan ayo penuhi sampai minimal 28 trofi. Jadi di sini nanti nilai evaluasi akademik dan juga nilai sikap perilaku atau nilai trofinya, jumlah trofinya itu akan tampil di profile. Jadi untuk mengecek trofi dan sebagainya itu ada di profile.
ini tampilan ganti passwordnya seperti ini, jadi bisa diganti passwordnya. Ya, kemudian ini tadi tampilan jumlah trofinya akan terlihat di sini. Kalau belum mencapai 28 itu nanti akan ada tulisan ayo penuhi sampai minimal 28 trofi. 28 trofi itu adalah batas minimalnya atau 70,01. Nah, ini untuk menu message untuk berhubungan dengan admin MOOC, akan tetapi karena masih dalam pengembangan, jadi saat ini kalau ada kendala bisa mengakses di helpdesk kami di bit.ly/helpdeskMOOC. Nanti mungkin panduan ini akan kami share juga, jadi bisa dicek untuk halaman untuk helpdesk-nya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran setelah tadi login dan ganti password. Untuk kembali ke materi pembelajaran, klik di sebelah kanan atas ada My Courses, itu bisa diklik. Nanti akan muncul lagi tampilan seperti ini kalau di scroll, dan ini dipelajari secara berurutan dari materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Dan di sini ada judulnya, judul untuk setiap materi-materi atau setiap bab ini, setiap materi ada judulnya. Ini adalah sambutan kepalaan, kebijakan pengembangan kompetensi, dan juga kebijakan pelatihan dasar. Nah, di sini ada jumlah trofi maksimal yang bisa didapatkan. Di sini ada 3 trofi, nanti di dalamnya ada 3 trofi. Mbak Amel dicek. Jadi nanti untuk mengakses submaterinya itu bisa diklik tombol lebih besar ya di sebelah sini ada tombolnya, nanti bisa ada drop down-nya, nanti bisa diklik materinya. Kemudian untuk materinya ini bisa diklik, kalau ada lihat video diklik lihat video. Nah, ini untuk materi yang bentuknya video itu bisa di-play di sini, kemudian bisa diklik selesai menonton. Nah, nanti kalau sudah diklik selesai menonton, kemudian akan dibuka lagi untuk diulang-ulang, itu nanti tombolnya tidak muncul lagi, jadi hanya muncul sekali ketika teman-teman belum mendapatkan trofinya. Nanti ditemukan juga bahan pembelajaran yang bentuknya adalah podcast. Nah, tampilan podcast seperti ini nanti bisa di-play di dalam di dalam aplikasi ini. Kalau sudah selesai mendengarkan, bisa diklik selesai mendengarkan. Nah, nanti kalau mau diulangi podcastnya itu juga bisa, tapi tombol selesai mendengarkan itu hanya muncul 1 kali. Kemudian ini untuk file PDF atau pendek itu bisa tampilannya seperti ini, sama nanti bisa dibaca di dalam sistem atau bisa di-download. Nah, kalau sudah di-review, dibaca, itu klik selesai mereview untuk mendapatkan trofi. Jadi tidak bisa mendapatkan trofi kalau belum diklik selesai mereview ini. Nanti kalau sudah diulangi lagi, maksudnya sudah diklik selesai mereview, kemudian mau dibaca lagi di dalam sistem, itu nanti tombolnya tidak muncul lagi seperti itu. Nah, untuk modul atau PPT ini bisa di-download. Caranya bisa klik menu pop out yang ada di sebelah kanan atas. Nanti dia akan ke dalam link Google Drive dan bisa di-download di sebelah kanan. Tombol download ini bisa di-download, jadi bisa disimpan sebelumnya. Tapi tadi perlu klik selesai mereview untuk dapat trofinya. Nah, jadi bahan pembelajaran yang tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Erna juga, ada materi yang ada 0 trofi. Jadi kalau materinya itu memiliki poin 1 sampai 3 trofi, jadi ada juga yang lebih dari 1 trofi. Nah, itu kalau memiliki poin 1 sampai 3 trofi itu nanti kalau sudah selesai klik selesai mereview atau selesai menonton, selesai mendengarkan, itu akan berubah menjadi warnanya kuning. Seperti ini. Nah, apabila sudah mengakses, nanti bisa terlihat jumlahnya, penambahannya di sebelah di profile. Kemudian kalau sudah mencapai 28 trofi, ini nanti menu microlearning pada setiap agenda itu akan muncul. Microlearning ini akan muncul pada agenda 1, 2, dan 3 saja. Jadi untuk kebijakan dan agenda 4 tidak ada menu microlearning. Jadi di agenda 1, 2, dan 3 saja. Dan di sini ada materi-materi yang bisa diklik untuk dipelajari.
Dan ini ada jumlah maksimal trofi yang ada di dalamnya. Jadi kalau di agenda 3 ini ada 6 trofi maksimal di microlearning. Jadi di dalam 6 bahan ini ada 6 trofi. Nanti bisa dilihat sendiri berapa trofi materi ini, apakah ada trofinya atau tidak. Nah, Mel, ya. Ini di chat ini ada yang bertanya, kalau nggak bisa login, bagaimana Ibu? Oh, disampaikan saja nicknya di chat room ini, di Japri mungkin bisa, Pak. Yang belum bisa login, di Japri nicknya. Kalau ada di kelas ini yang belum bisa login, di private aja ke Mbak Amel, nanti dibantu. Nanti kalau menginformasikan ke teman-temannya nggak bisa login, kita ada helpdesk ya Mbak Amel ya. Helpdesknya ditulis aja di situ, kita tiap hari. Kemarin ada beberapa yang datanya di BKN masih salah, terpaksa kita harus lakukan sesuatu gitu. Jadi untuk yang di kelas ini yang sekarang sedang latihan, kalau ada yang bisa belum login, di private ke Mbak Amel nicknya. Nanti kalau ada temennya yang nggak bisa, di helpdesk ditulis saja. Pasti kita tindak lanjut. Apa nama kamu tuh deh? Yang belum bisa login ada Mbak Amel, yang ke Japri Mbak Amel ada nggak? Udah Bu, tapi sebentar nanti saya sampaikan ke Mas Gindo ya Bu ya, nanti mungkin dikumpulkan dulu nick-nya yang masih belum bisa, nanti setelah ini saya sambil nanti coba-coba saya sampaikan ke Mas Gindo. Mungkin saya lanjut dulu ya Mbak Karina, mohon menunggu. Jadi pada menu microlearning itu tiap bahan pembelajarannya bervariasi dari 0 sampai 3 trofi. Contohnya misalnya seperti ini, di microlearning agenda 2 ada 10 trofi, tapi di sini total bahannya tuh ada 14 bahan pembelajaran. Jadi belum tentu satu materi itu bernilai 1 trofi gitu. Jadi ada yang tidak ada trofinya di dalam sini. Akan tetapi bahan yang tidak ada trofinya itu juga membantu kawan-kawan untuk mengerjakan evaluasi akademik nanti. Ya, untuk trofinya nanti bisa dicek jumlahnya di dalam tabel ini ya, alur ini bisa dicek di agenda 1 microlearningnya ada berapa trofi dan sebagainya. Ya. Ini diingatkan kembali untuk penyetaraan trofi itu ada tampilannya seperti ini, ada 28 trofi itu setara dengan 70, 29 sampai 30 adalah 80 sampai 90 dan seterusnya. Jadi kalau mencapai 50 trofi sudah semuanya diakses, selesai mereview atau selesai menonton, selesai mendengarkan, itu bisa mendapatkan nilai maksimal 100. Nah, setelah mendapatkan 28 trofi, nanti menu evaluasi akademik akan muncul. Mungkin saat ini kalau dilihat mungkin masih maintenance, tapi dalam minggu ini insya Allah akan sudah dibuka ya. Kalau teman-teman sudah mengakses 28 trofi, itu bisa diklik untuk untuk evaluasi akademiknya. Nanti bisa diklik mulai di sini, kemudian ada waktunya dan evaluasi akademik ini ada 50 soal. Waktu pengerjaannya adalah 1 jam 30 menit. Terus bagaimana Kak kalau di tengah-tengah misalnya koneksinya terputus, apakah diulangi lagi dari awal atau dihitung sebagai percobaan atau dilanjutkan atau seperti apa? Nanti diulangi lagi dari awal. Jadi tidak terhitung percobaan tapi diulangi lagi dari awal. Dan nanti set soalnya mungkin berbeda. Jadi ketika nanti mencoba evaluasi akademik, walaupun percobaan 2 kali, ketiga kali itu nanti set soal yang diberikan itu berbeda. Nah, di sini ada soalnya, kemudian ada hitung mundurnya, nanti diklik di jawabannya aja, ini salah sih sebenarnya. Harusnya di jawabannya aja, di tulisannya saja diklik, nanti sampai berubah warna hijau, baru nanti diklik lanjut, itu sudah terpilih gitu ya. Ini tidak bisa klik lanjut kalau pertanyaan yang sedang dihadapi itu belum diisi, gitu. Kalau sudah diisi tadi bisa kembali ke soal sebelumnya atau lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau sudah melakukan percobaan evaluasi akademik, nanti akan tampil seperti ini. Jadi ada nilainya untuk evaluasi akademik 1 dan seterusnya. Jadi sesuai rules-nya ya, yang di sini. Jadi ada rules-nya untuk nilai maksimal. Jadi semakin turun apabila mencobanya lebih dari
apa namanya 3 kali. Jadi nanti nilai-nilai percobaannya ada di tampilan evaluasi akademik ini. Kalau misalnya di dalam percobaan ini misalnya sudah cukup puas dengan nilai evaluasi akademik kedua, tidak sampai 5 ya, kalau di contoh ini kan sampai 5, misalnya di kedua saja sudah cukup itu, sudah dapat 90 dan tidak mau mencoba lagi, itu bisa diklik selesai. Jadi nanti langsung tergenerate nilainya di dalam profile. Ini mungkin diingatkan lagi untuk rules dari evaluasi akademik. Jadi kalau evaluasi akademiknya percobaannya 1 sampai 3 kali, maksimalnya dapat 100. Nanti nilai mana yang dipilih? Misalnya di percobaan pertama dapat 90, percobaan kedua dapat 96, percobaan ketiga dapat 90 lagi. Nanti yang dipilih adalah nilai terbaiknya, yaitu 96. Begitu juga kalau percobaan keempat dan kelima dan seterusnya, tapi diambil nilai terbaik. Kalau misalnya di atas nilai batasnya, itu tetap diambil nilai batasnya 90,01. Misalnya di percobaan keempat ya, contohnya di percobaan keempat itu mendapatkan nilai 95. Nah, itu nanti akan diambil nilainya tetap 90,01 karena sudah mencobanya ke jumlah percobaannya 4 kali, seperti itu. Dan ini tidak bisa submit atau tidak bisa klik selesai yang di sini kalau belum pernah mendapatkan nilai 70. Nah, sampai kapan evaluasi akademik ini atau MOOC ini berlaku? Jadi sebelum rekan-rekan itu masuk ke dalam distance learning, di dalam e-learning nanti, itu perlu memang wajib mengakses MOOC ini. Dan diusahakan sudah harus mempelajari semua materi pembelajaran MOOC. Kemudian diusahakan sebelum masuk ke dalam e-learning itu dapat mencoba evaluasi akademik sebanyak 1 kali. Jadi kita ketika nanti e-learning itu kan untuk pendalaman ya, materi-materinya sudah ada di sini, pendalamannya di e-learning dengan rekan-rekan, kemudian ada tutornya, nanti bisa didalami di situ. Itu sudah memahami, setidaknya sudah memahami isi dari materi-materi MOOC ini. Nah, sampai kapan evaluasi akademik boleh dilakukan? Sampai dengan sebelum memasuki pembelajaran klasikal apabila itu blended learning ya, tapi kalau teman-teman ini nanti full e-learning, jadi 3 hari sebelum seminar akhir aktualisasi nanti. Dan itu wajib sudah lulus, jadi bisa dikerjakan diulang-ulang sampai dengan waktu tersebut. Nah, aduan terkait kendala atau pertanyaan itu bisa disampaikan melalui Bitly, dan di situ juga ada narahubung yang bisa dihubungi kalau misalnya ada kendala-kendala teknis atau pertanyaan seputar latsar. Mungkin kira-kira demikian. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Kelihatan nggak Mbak Amel? Kelihatan ya? Sudah Bu, kelihatan. Ini salah satu contoh CPNS kawan-kawan yang ini. Sebentar. Ini salah satu contoh CPNS yang sudah menyelesaikan penilaian sikap perilakunya sudah selesai, tapi dia belum evaluasi akademik karena memang evaluasi akademik kan kita masih tutup minggu ini baru kita bisa. Jadi ini salah satu CPNS yang sudah mengakses semua pembelajaran dia mendapatkan 50 trofi, nilainya sikap perilaku adalah 100, bintangnya 5. Jadi dia tinggal evaluasi akademik yang belum, dia masih belajar modul, belajar PPT, nanti kalau sudah siap dia akan evaluasi akademik, tapi dari sikap perilaku dia sudah menjelajahi semua materinya. Jadi nanti sama, kalau kawan-kawan sudah menjelajahi semuanya, kalau pengen dapat nilai 100, ya ini ada 50 trofi, 5 bintang, 100 nilai sikap perilaku. Nanti kalau ada evaluasi akademiknya, nanti ada sikap perilakunya dapat berapa, evaluasi akademiknya dapat berapa. Jadi ini salah satu CPNS yang sudah mengakses MOOC, dia sudah menyelesaikan untuk sikap perilaku, tinggal yang akademik. Mungkin itu, Mbak Amel. Baik Bu. Ini ada pertanyaan dari di chat Pak Arison ya, terkait
hanya membaca atau mendownload yang mendapatkan Ya, trofi. betul, Bu. Ya, begitu. Jadi pada prinsipnya mendapatkan trofi itu ketika sudah klik selesai mereview atau selesai menonton, selesai mendengarkan. Nah, tapi itu memang harusnya benar-benar dibaca ya, karena itu nanti keluar di evaluasi akademik. Jadi itu akan membantu teman-teman untuk mengerjakan evaluasi akademik. Dan pengalaman yang ada gitu ya, CPNS itu ada yang kan bermacam-macam ya. Ada juga yang ya udah klik aja semua, selesai mendengarkan, selesai menonton gitu tanpa benar-benar dibaca. Itu kemungkinan error. Jadi ada, kalau sengaja dibuat cepat-cepat itu ada kemungkinan error. Jadi apakah kalau saya buka terus selesai dapat trofi nggak? Dapat. Jawabannya itu. Jawabannya dapat. Tapi ada informasi yang kawan-kawan akan hilang kalau nggak didengarkan. Nah, informasi-informasi ini ada dua jenisnya. Membantu kawan-kawan menggunakan MOOC atau membantu kawan-kawan ketika masuk ke evaluasi aktualisasi. Tadi Mbak Amel mengatakan bahwa wah, kadang malah ngejam gitu. Ketika ngejam, nah ini akunnya yang agak berkasus, harus kontak ke kita, kita akan sendiri. Jadi tolong dimanfaatkan kepercayaan kita untuk belajar mandiri itu diimbangi dengan tanggung jawab dari kawan-kawan untuk memanfaatkan secara lebih bertanggung jawab. Jadi kalau pertanyaannya, dapat trofi nggak? Dapat pasti, karena sudah diklik kayak tadi Mbak Nurul tadi kan nggak ngelihat semuanya, tapi permintaan kita, Mbak Nurul selesai deh, dapat trofi Mbak Nurul. Tapi pesan kita Mbak Nurul nanti dilihat lagi ya. Okay. Oke, izin bertanya Bu, sekalian. Boleh? Ya, silahkan Mas Arisan. Ya Bu, di sini kan tadi ada penjelasannya melaksanakan post test 1 sampai 3 kali ya Bu ya. Nanti ada keterangannya. Nah, gimana Bu kalau misalnya kita melakukan post testnya lebih dari 3 kali, itu karena alasan jaringan? Ada penjelasan nggak Bu ya? Ya. Gimana Bu? Kalau putus di tengah jalan, jadi gini, tadi Ya. Mbak Amel sudah menjelaskan nih. Misalnya Mas Arisan kan pengennya 3 kali, karena nggak mau 4 kali. Kalau 4 kali maksimalnya Ya. cuma 90,01. Saya hanya Betul. ketika lagi ngerjain, down nih, listrik mati. Nah, sistem kita nanti mengulang, tidak dihitung. Misalnya ini ujian yang kedua kali, gitu. Bukan nanti langsung dihitung 3 kali, masih yang 2 kali, tapi dari 0 lagi gitu. Misalnya ngerjainnya sampai 15, ya terpaksa dari 1 lagi kemungkinan paketnya beda lagi, karena kita menyediakan beberapa paket untuk evaluasi. Jadi jangan khawatir kalau listrik mati atau wifi pulsanya habis. Jadi gitu. Jadi oke, nggak apa-apa, ditunggu lagi, nggak dihitung yang itu, yang putus di tengah jalan itu tidak. Cuma jangan sampai terus diputusin di tengah jalan terus. Nah, ini yang kemarin juga kita diskusikan nih. Kemarin ngelanjutin aja. Kalau ngelanjutin nanti difotoin dong, kan gitu kan. Wah, sengaja aja, back gitu. Nah, difotoin terus diputusin gitu. Ini ada kasus lagi adalah ketika udah nyerah, udahlah pura-pura mati aja deh gitu. Bisa dideteksi kawan-kawan. Jadi makanya tadi Mbak Amel yang nggak bisa masuk, kita langsung ngomong Mas Agindo, ada tim khusus kita yang untuk ke sana. Jadi bertanggung jawab saja. Saya selalu mengatakan, belajar mandiri ini saya berikan kepercayaannya kepada CPNS. Tapi kita akan bantu, kan nggak ada yang nggak lulus. Kita pastikan semuanya lulus, tapi lulusnya beda-beda. Kalau nyobanya 30 kali ya cuma dapat 70,01 kan gitu. Kalau nyobanya 1 sampai 3 kali boleh deh sampai 100. Kalau ke 4, 5 bolehkah dikasih 90,01. Jadi kita pastikan nggak ada yang nggak lulus dari MOOC. Lulus, ulang aja terus sampai 100 kali. Tadi ada yang nanya, 24 jam iya gitu. Jadi kalau siang sinyalnya nggak oke, jam 12, jam 11 gitu. Tapi kalau pagi suruh ngantor harus ke kantor. Jadi sebenarnya kalau MOOC ini belajar fleksibel, peserta tidak dibebas tugaskan. Kenapa saya kasih, mungkin untuk kawan-kawan penyelenggara, kenapa kita kasih 3JP? Karena sebenarnya 3JP itu pembelajaran di luar jam kerja, Pak. Masih normal. Jadi misalnya orang bekerja dari pagi sampai jam 4, dia masih 3 jam belajar itu masih normal secara kesehatan dan human right itu masih boleh. Makanya kita sebut 16 hari itu 1 harinya 3 JP gitu. Cuman tadi, Bu enak aja saya belajar masih kuat 6 JP, nggak apa-apa. Tapi pagi hari Bu, silahkan. Jadi sistem ini bisa diakses 24 jam kecuali kalau ada maintenance gitu.
Minggu kemarin kita pindah server dari Jatinegara ke BSD. Semalam kita masukkan evaluasi supaya hari ini bisa dideploy. Kita nunggu jam 12, jadi tim kita itu jam 12 malam kemarin deploy untuk evaluasi akademik. Jadi bisa diakses 24 jam. Izin lagi Bu Erna, boleh tanya lagi Bu? Ya, silakan Mas. Ini Bu, terkait dengan standar kelulusan, emang ada standar khusus atau gimana Bu? Kelulusannya 70,01 untuk Latsar, Mas. Untuk semua ya, nanti mau evaluasi di MOOC, di distance learning, di klasikal, unsurnya kan banyak itu. Ada aktualisasi, ada evaluasi akademik, ada sikap perilaku, ada PKTBT, minimal 70,01 itu lulus. Di bawah itu tidak lulus. Nah, kita pastikan kalau di MOOC ngulang banyak lulus. Ada yang nanya nih, kapan bisa mulai dapat trofi? Mulai dari sekarang, Mbak Novelina, kalau sekarang sudah bisa mengakses, sudah bisa nyari trofi. Hari ini saya bisa menyelesaikan 50, bisa Mbak. Bukain aja semuanya, tapi nanti dilihat isinya gitu. Jadi mulai sekarang kawan-kawan yang ada di Zoom meeting ini, privilege dari kawan-kawan penyelenggara, dari Pusdiklat, kawan-kawan yang pertama nyoba dari MA, MOC, dan sudah mulai. Nanti ketemu temennya, kamu ngakses dong, temennya sudah bisa masuk gitu. Jadi silahkan. Belum dipanggil untuk diklat di distance learning, boleh nggak mulai? Boleh. Boleh. Mulai dari sekarang, hari ini, jam ini, detik ini, silahkan diakses MOOC karena memang ini belajar mandiri gitu. Nggak usah disuruh Pak Cu, nggak usah disuruh Bu Yani gitu. Udah akses saja gitu. Jadi kawan-kawan bisa sebarluaskan ke yang lain-lain. Nanti dari pengelola SDM, sebenarnya dari bulan kemarin, Februari, kita sudah kirimkan surat bahwa menginformasikan kepada CPNS untuk mengakses MOOC-nya. Bahkan sekarang evaluasinya udah bisa ya Mbak Amel ya. Jadi sudah komplit semuanya dari sistem informasi. Baik, terima kasih. Pak Arisan sudah cukup? Sudah cukup Pak. Sudah. Baik, Ibu Erna mohon izin Bu. Itu untuk distance learning, kita kan memakai distance learning murni Bu. Jadi nggak ada klasikal, mohon izin. Itu nanti peserta dibebas tugaskan ya Ibu? Iya, yang kelas-kelas sinkronus wajib dibebas tugaskan. Yang asinkronus kalau ada pekerjaan kelompok harus dibebas tugaskan juga gitu. Jadi tapi kalau ada asinkronus yang kerja mandiri boleh tidak. Kalau saya kalau distance learning semuanya mending bebas tugaskan Pak. Karena Pak ada kerjaan kelompok-kelompok gitu. Cuman diatur saja oleh Lemdik sih, kebebasan kita berikan ke Lemdik. Tapi jangan sampai ada peserta ketika sinkronus atau diskusi kelompok sedang dikasih tugas gitu. Waduh, yang tadi saya sebutkan nggak boleh disambi meskipun kawan-kawan tidak di hadapannya Pak Cu atau di hadapannya Bu Yeni gitu. Meskipun Bu Yeni nggak ada di depannya, jiwa raganya harus belajar gitu. Jadi pembebasan tugas itu dipastikan. Kalau di MOOC nggak usah Pak, karena mereka belajar mandiri. Kecuali tadi Pak Cu kelihatannya mau dikumpulkan, monggo silahkan gitu. Monggo silahkan gitu. Cuma dari sisi by design dari kita, MOOC ini mandiri peserta gitu. Sedangkan yang distance learning, pastikan peserta hadir kelas sinkronus itu harus dibebas tugaskan. Yang asinkronus ketika bentuknya diskusi kelompok harus dibebas tugaskan gitu. Kalau dari LAN sendiri, kalau kami misalnya kalau distance ya baik sync atau asing langsung dibebaskan aja bisa ya Bu? Iya, itu lebih aman karena Pak peserta biar semangatnya itu belajar terus, tidak diganggu pekerjaan rutin. Jadi lebih diarahkan ke sana saja Pak Cu. Iya, baik. Jadi 16 hari 4 itu hanya untuk menghitung JP ya Bu? Ya, sebenarnya untuk menghitung JP. Jadi sebenarnya itu waktu itu bisa kalau kelihatan dari kurikulum kan kelihatannya lebih panjang ya Pak blended ini dibandingkan klasikal. Enggak Pak, karena 16 hari ini fleksibel. Semua CPNS bisa mengakses bersamaan, tidak usah harus dijadwalin Pak. Yang dijadwalin itu justru di distance learning-nya.